bangkit berdiri. Tuhanku terlebih besar. Angkat tangan kita. Tak pernah percaya, terlambat janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap pribadi lepas pribadi di pagi hari. Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman percaya katakan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
kami percaya, kami tahu bahwa Amin. hanya kuasa-Mu saja di tempat ini Tuhan Amin. yang besar. Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Amin. Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan dalam Yes. hidup kami. Kami percaya Tuhan, Ya. Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Bertahta atas setiap pujian kami. Ya, Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami siap lebih lagi meninggikan Engkau. Dalam nama Yang siap Yesus. memuji nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Sekali lagi Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua luar biasa. Amin. Karena Tuhan Amin. memberkati setiap kita. Yang percaya katakan yes. Yes. Haleluya. Mari satukan hati kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Menari bagi Allah kita. Sebab Dia kekuatan kita. Sama-sama kita satukan suara kita. Bernyanyi bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh siapa yang bersama kita. Yesus bersama kita, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersama
Allah kita dahsyat, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan satukan hati kita terlebih dahulu sebelum kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan kedua. Kita akan satukan hati untuk kita berdoa syafaat. Untuk pelayan doa syafaat, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Puji nama Tuhan, kita akan satu hati, kita akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat persembahan kita sama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan, buat berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Ini sebagian kecil dari berkat-Mu Tuhan yang kami bawa ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, ini boleh menyukakan hati-Mu. Kami mau memberikannya Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh kerelaan hati Tuhan. Kami mau mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami siap Tuhan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Biarlah kita naik ke gunungnya yang kudus pagi hari ini. Bawa persembahan-Mu yang terbaik, hatimu yang penuh dengan ucapan syukur kepadanya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
dan tempat saya persilahkan bagi hamba-Nya yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hidupku ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau mengerti hidup kami Tuhan. Kedalaman hati setiap kami Engkau tahu. Bahkan Engkau peduli atas hidup kami. Kami datang pagi ini di rumah-Mu yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ajar kami mengenal pribadi-Mu yang sempurna. Ajar hidup kami mengerti setiap janji-janji-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup setiap hari dalam tuntunan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, lawat hidup kami dengan kasih-Mu. Kami semua diberkati, dipulihkan Tuhan. Hadirat-Mu menjadi jawaban hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang terbaik buat hidup ini. Terima kasih Roh Kudus, kami buka hati untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap diubahkan, kami siap dibentuk, kami siap dibaharui. Bahkan kami menjadi sempurna seperti Yesus. Dalam kuasa urapan Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur sukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua jemaat yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Ibu Gembala bersama anak-anak ada acara kondangan di Semarang dan ke Solo. Kita berdoa untuk perjalanannya dan keselamatannya. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, semua berjalan dengan baik dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Firman Tuhan bertemakan Tuhan tak pernah salah. Setuju katakan amin? Amin saudara? Tuhan tak pernah salah. Yang sering salah siapa? Saya. Mau ngaku saudara? Siapa yang sering salah? Saya. Adakah di antara kita yang bisa membuktikan kesempurnaan pribadi hidup kita? Kita butuh sesuatu pelajaran, satu proses kehidupan yang harus terus dipulihkan, yang harus dibenarkan dalam setiap langkah demi langkah kehidupan. Saudara, apalagi di saat kita sedang bermasalah, ketika kita sedang dalam pergumulan, tidak sedikit orang seringkali mempertanyakan, masih adakah Tuhan? Adakah Tuhan yang tahu hidupku? Kenapa aku sakit? Kenapa aku menghadapi masalah pergumulan? Kenapa aku harus hidup seperti ini? Kenapa aku harus menangis setiap malam?
Kenapa harus mengalami aniaya? Kenapa harus menderita? Di mana Tuhan? Adakah Tuhan? Saudara, pernyataan ini seringkali dilontarkan oleh setiap orang. Kita belajar sama-sama, saudara, bahwa Tuhan itu tak pernah salah. Saudara sekarang punya suami, saudara sekarang punya anak, saudara sekarang bekerja di sini, saudara sedang ada di kota ini, Tuhan tak pernah salah. Dimanapun kita hidup, apapun yang terjadi, Tuhan selalu benar. Bahkan dalam firman Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, bahkan dalam pembuangan orang Israel itu sudah dimanapun kau dibuang, jadilah berkat bagi kota itu. Jadilah berkat buat komunitas kita. Jadilah berkat buat keluarga. Jadilah berkat buat orang-orang sekitar kita. Saudara, mari kita belajar mengerti bahwa Tuhan itu tak pernah salah. Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Nanti kita akan lihat 3-tiganya menjadi berkat yang luar biasa. Sebelumnya kita akan baca Roma 8 ayat 26 mulai sampai 30. Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam seluruh kehidupan kita. Kita tahu saudara, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Saudara kalau sekarang hidup dengan pasangan saudara, saudara hidup dengan anak-anak kita hidup dengan situasi, dengan lingkungan seperti ini saudara, Tuhan gak pernah salah. Bersyukurlah, saudara sekarang menghadapi masalah ini, masalah itu, ditambah lagi masalah baru saudara, Tuhan gak pernah salah. Percayalah, janji Tuhan luar biasa. Kita lihat ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama, Allah turut bekerja. Amin. Pasal 28, ayat 28 berkata apa saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Pekerjaan saudara terbatas. Keahlian, pengalaman, kemampuan, kebisaan kita terbatas. Tapi kalau Allah turut bekerja,
Apa yang terjadi? Saudara pasti sudah tahu. Pasti akan terjadi hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Allah turut bekerja. Ini yang membuat saudara nggak perlu khawatir dengan masalah hidup. Ini yang membuat saudara nggak perlu takut. Jangan takut saudara. Ada Tuhan, Allah turut bekerja. Sama seperti kita orang tua mendampingi anak, mendidik anak, mengarahkan anak. Ayo semangat, ayo maju. Terus saudara berikan motivasi, berikan dorongan-dorongan kepada anak-anak. Supaya mereka terus berlomba, mereka berjuang. Supaya mereka terus mengalami hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Itu kerinduan seorang ayah. Itu kerinduan juga hati Bapa di surga untuk kita anak-anaknya. Amin saudara. Allah turut bekerja. Bapa yang selalu menolong, Bapa yang selalu menyertai semua persoalan masalah kehidupan kita. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bekerja hanya saat menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang masih bekerja sampai sekarang. Banyak orang beranggapan jika Tuhan masih bekerja sampai sekarang, mengapa banyak hal yang buruk terjadi? Dalam kehidupan manusia seperti kita lihat perang, penyakit, masalah, persoalan saudara. Wah saudara, pertanyaan itu seringkali mengingatkan kita saudara. Kita perlu menyadari bahwa semua hal yang buruk terjadi bukan karena rancangan Allah. Bukan karena kehendak Tuhan. Melainkan kita tahu akibat dosa yang sudah masuk ke dalam dunia. Kemarin dalam WA Group gereja, saudara yang belum masuk WA Group cepat masuk. Karena setiap hari saudara akan terima firman, motivasi, kekuatan. Saudara, ada video yang saya kirimkan seorang yang punya kelainan karena radang otak dari bayi, sehingga tangannya kaku, bicaranya sulit, dia disebut disabilitas saudara, orang keterbelakangan dan lain sebagainya. Ya, tapi sejak dari SD, dia masuk di SLB dulu saudara, sekolah luar biasa, tapi ketika di SMP, SMA, dia sekolah umum, sekolah ketemu dengan teman-teman biasa dan tidak mengecewakan, nilainya bagus. Dan sekarang dia sedang memasuki skripsi, menjadi sarjana saudara. Luar biasa. Pembimbing rohaninya berkata, apa rahasia Ibu Esther bisa membimbing anak ini bisa sekarang menjadi sarjana? Hanya satu, karena berdoa. Amin. Karena berdoa. Saudara kalau berdoa, saudara menjadi manusia yang berbeda. Saudara kalau berdoa, saudara akan menjadi manusia yang luar biasa, istimewa. Karena Allah turut bekerja kepada orang yang berdoa. Amin. Amin saudara. Jam 4 pagi, jam 5 pagi, saat teduhlah pribadi masing-masing. Kita sudah banyak ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Alkitab bisa ada di HP, saudara bisa menyembah Tuhan, mau lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pengantar tidur, lagu-lagu penyejuk hari, ya lagu-lagu penyemangat pagi-pagi hari. Oh lengkap sekali saudara. Di zaman era modern ini saudara, jangan sampai melemahkan iman. Manfaatkan justru membangun iman. Amin. Manfaatkan untuk membangkitkan iman. Semangat yang kuat. Sehingga saudara bukan orang-orang kalah, tapi orang-orang yang kuat, menang dalam pergumulan, dalam masalah hidup kita. Ya. Kita mendengar firman Tuhan sesuatu yang nyata hari-hari kita alami. Ya. Firman Tuhan kalau hanya ngambang awang-awang terus saudara, percuma, gak ada gunanya. Tapi nyata yang kita alami. Setiap hari saudara perlu doa,
Saudara perlu saat teduh, saudara perlu firman Tuhan, saudara perlu bersyafaat, saudara perlu menjadi penyembah setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan pasti turut bekerja. Setuju, katakan amin. Amin, saudara. Allah turut bekerja. Dunia sedang mengalami resesi ekonomi yang luar biasa. Tapi Allah turut bekerja untuk membangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan. Ekonomi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Percayalah, saudara akan berbeda dari apa yang dialami oleh dunia ini. Tuhan ada berserta saudara. Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama kita. Puji Tuhan. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah mampu bekerja dalam segala sesuatu, sekecil apapun. Saudara mungkin sedang bekerja sesuatu yang sederhana, hasil yang kecil, semua sebetulnya ada di sikap hati kita, iman kita. Jangan hidup hanya untuk bekerja, tapi bekerjalah hanya untuk hidup. Amin, saudara. Miliki prioritas. Mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada orang berkata, ngapain cari Tuhan? Tuhan di hatimu kok. Tuhan di hati kita, ngapain dicari-cari? Ngapain ibadah? Enggak perlu. Pertanyaannya, apakah engkau ada di hati Tuhan? Ibadah cukup Natalan, cukup Paskah, ya saudara. Sehingga jadi iman kapal selam, saudara. Waktunya muncul. Paskah, Natal, Hari Raya. Apakah engkau ada di hati Tuhan? Bukan hanya seminggu sekali, saudara. Setiap hari, setiap detik, setiap tarikan napas saudara, kita perlu Tuhan. Haleluya. Amin. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja di dalam kedaulatannya. Allah bekerja dalam hal yang baik, maupun Allah juga mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi. Kenapa Tuhan izinkan corona terjadi? Kenapa Tuhan izinkan gempa bumi terjadi? Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi longsor? Kenapa rumahku hancur? Kenapa rumahku rusak? Lebih parah lagi, kenapa rumah tanggaku berantakan? Saudara, itu satu hal yang harus kita renungkan. Alkitab mencatat bahwa hal buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai iman kita. Mencobai keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara, Allah juga dapat menggunakan untuk menguji dan memurnikan orang percaya, memurnikan iman. Sebagai ujian iman dalam seluruh kehidupan kita, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Pernahkah Anda berhasil melewati satu situasi? Mungkin buruk, menyakitkan, terluka luar biasa. Kita di sini menjadi keluarga yang harus penuh damai. Amin. Amin. Saudara semua mau diberkati Tuhan? Hiduplah rukun. Kitab Mazmur gak salah menulis betapa indah eloknya ketika orang hidup rukun, karena kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Kenapa ditutup berkatnya? Karena gak mau rukun, gak mau bersaudara, gak mau bersatu. Apapun yang terjadi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kita saling sangat membutuhkan. Ya, gantian nanti saya juga akan jadi lansia, saya akan juga menjadi orang jompo, saudara. Saya membutuhkan saudara. Saya membutuhkan anak-anaknya mungkin sekarang sekolah minggu, ketika besok saya jadi kakek-kakek, saudara. Mereka akan menjadi generasi yang luar biasa. Persatuan itu memberkati kita. Bahkan menanamkan satu persiapan hidup di masa depan yang luar biasa.
Amin saudara. Kita lihat sama-sama. Yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah sangat mengasihi dalam keadaan kita sebagai manusia berdosa. Allah sudah mengorbankan dirinya. Dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Apalagi setelah status kita sebagai anak-anaknya. Saudara, Allah pasti mendatangkan kebaikan. Kalau saudara harus mengalami seperti ini, air mata yang terus kau tumpahkan, itu menjadi doa yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Tetesan air matamu tidak sia-sia karena ditampung dalam kirbatnya Allah. Menara doa kita setiap pagi membaca firman Tuhan. Baru kemarin kita membaca bahwa semua doa kita ditampung dalam kirbatnya Allah. Amin saudara. Saudara yang mau ikut doa pagi silakan menara doa. Kami sangat diberkati dalam hadirat Tuhan 1 jam saja saudara. Gak bisa ditemukan di dunia manapun. Gak bisa terulang lagi. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setiakah saudara mencari Tuhankah sungguh-sungguh? Karena itu penentu hidup kita. Fokusnya Tuhan. Sia-sia kalau fokus manusia saudara. Ingat, Allah mau peduli buat hidup kita. Yakin bahwa Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Jangan kecewa. Kecewa itu melemahkan sekali iman. Ya. Kecewa banyak mendatangkan sakit. Saudara, kepahitan, kebencian itu menghancurkan hatimu sendiri. Jadi imanmu bisa cacat kalau saudara mempertahankan kebencian, permusuhan, merusak iman saudara. Stop. Itu hanya perangkap iblis. Bangkit. Jangan menyerah saudara. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus menang atas situasi hidup kita. Allah pasti mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat satu firman Tuhan. Apa janji Tuhan? Ya, temukan dalam menara doa ini saudara, Mazmur 57 ayat 2-6. Mazmur 57 ayat 2-6. Inilah doa yang Daud sampaikan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ayat 3, aku berseru kepadamu, kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang, apa saudara? Baca sama-sama. Allah yang menyelesaikannya bagiku. Haleluya. Allah yang menyelesaikan masalah saudara. Allah yang menyelesaikan pergumulan saudara. Allah yang membereskan. Allah yang turut bekerja. Allah yang campur tangan dalam segala hal. Dahsyat Tuhan kita. Allah yang menyelesaikan. Puji Tuhan. Sangat jarang manusia bisa menyelesaikan masalahnya. Apalagi dengan serapi-rapinya, dengan beres total, sulit saudara. Tapi Allah yang pegang kendali, Dia mampu menyelesaikan dengan sempurna. Ayat selanjutnya, kiranya yang mengirimkan utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ayat 11 kita lihat. Ini ayat masbat kita saudara. Mari baca sama-sama. Sebab kasih setia Tuhan besar sampai ke langit. Dan kebenaran Tuhan sampai ke awan-awan. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar sampai ke langit. Ada yang pernah ke langit?
Berapa jauhnya ke langit, saudara? Berapa miliar kilometer? Wow, besar sekali, saudara. Tak terukur. Ya, ketika kita belajar tentang planet, bulan, matahari yang besar sekali, saudara. Wah, kita nggak ada apa-apanya, bumi ini sudah kecil. Tapi sungguh, kita dibuat istimewa oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan besar sampai ke langit. Masalah saudara biasa, katakan sama-sama, biasa. Tapi kasih setia Tuhan lebih besar. Kebenaran Tuhan sampai ke awan-awan. Yang Tuhan ukur hanya nurani, saudara. Kebenaran ini yang Tuhan ukur, saudara. Kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Kita hanya fokus dengan pengajaran firman yang nyata mendarat setiap hari, saudara. Karena kita perlu tuntunan, kita perlu terang Tuhan. Kita perlu pelita itu setiap waktu dalam langkah-langkah hidup kita. Dia baik seperti bangsa Israel ketika malam ada tiang api menerangi, menghangatkan. Ketika siang tiang awan menjadi seperti payung. Wow, hebat sekali Tuhan, saudara. Sekian juta orang berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan. Setiap hari mengalami itu, saudara. Dahsyat Allah kita. Bisa menghadirkan PLN, saudara. Listrik hebat malam hari. Siang bisa seperti, wah saudara, sejuk. Adem, saudara. Padahal padang gurun itu panas sekali. Itulah tangan Tuhan. Tangan Tuhan akan menyelamatkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong doa hidup kita, doa-doa kita. Telinganya akan menjadi jawaban hidup kita, saudara. Gak pernah sia-sia doa, saudara. Tuhan dengar, Tuhan tampung semua hidup kita. Puji Tuhan. Kita lihat, baca ayat yang terakhir, saudara. Saya temukan ayat mas ini luar biasa. Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Baca sama-sama. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Mungkin sekarang belum. Mungkin sekarang masih menangis. Penuh tekanan, persoalan, masalah. Percayalah, percayalah. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua akan diberikan kepada anak-anaknya. Kalau anaknya saja diberikan. Yesus Kristus, firman Allah, Allah sendiri diberikan untuk keselamatan kita, apalagi hanya masalah hidup. Saudara, dunia tidak sekecil pikiran otak kita, sekecil pandangan kita. Dalam Tuhan itu sesuatu perkara besar, tak terukur kuasa kasih-Nya. Saya diberkati hamba Tuhan ini, saudara, yang sering mungkin saudara lihat di medsos. Mari kita saksikan sama-sama video ini dan nanti kita akan berdoa. Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu
ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Nggak mungkin lah, masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini nggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Puji Tuhan, kita panggil berdiri sama-sama. Ada dua pilihan, mau menyerah atau mau bangkit. Itu ada dalam hidup kita. Tuhan ketuk hati saudara untuk jangan menyerah. Karena Tuhan pegang kendali hidup kita. Dia mengasihi saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, haleluya, amin. Ya Tuhan, kami percaya berharap padamu. Aku dan dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita merasa lemah, saat ini kita merasa terpukul dengan keadaan, situasi. Ingat saudara, Allah turut bekerja. Allah menyertai segala sesuatu yang kita alami. Dia Tuhan yang pasti mendatangkan kebaikan. Yusuf mengalami banyak orang-orang sekitarnya merencanakan kejahatan-kejahatan. Mereka-rekakan yang jahat. Tapi di balik semua itu ada tangan Tuhan yang mengubahnya menjadi kebaikan kita. Dia turut bekerja. Dia pasti mendatangkan kebaikan. Bersyukurlah karena Tuhan menyertai hidup kita. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Biarlah kami terus terpelihara dengan kasih-Mu. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Goncangan-goncangan iman ini tidak melemahkan kami. Tapi kami semakin mencari Tuhan. Kami semakin bergantung pada Tuhan. Berharap padamu. Engkaulah Tuhan jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Lindungi hati kami. Pagari dengan tembok berapi-Mu. Dari serangan-serangan jahat, kekecewaan, kepahitan, kebencian. Dalam nama Yesus kami cabut, kami tolak, kami patahkan. Engkau pulihkan, sembuhkan hati kami. Menjadi tempat kediaman-Mu, tahta-Mu yang kudus dalam hidup kami. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Dalam segala janji-Mu, pulihkan kota kami Cilacap. Pulihkan bangsa kami Indonesia. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan keluarga kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai, memagari kehidupan kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia. Sertai mereka dengan hikmat pengertian-Mu Tuhan. Mampu terus bertahan dalam banyak goncangan ekonomi, goncangan wabah pandemi corona ini. Tuhan menyertai. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Sangat sulit memutuskan dengan kebijakan, tapi Tuhan mampukan menolong bangsa kami. Engkau baik buat kami Tuhan. Kami tetap berjaga-jaga, kami tetap bersatu, kami tetap mempersiapkan diri menjelang Engkau datang menjemput kami. Engkau datang mempersiapkan kami supaya mempelai Kristus. Terima kasih kami dipulihkan hari ini, kami disembuhkan hari ini, kami dikuatkan. Kami dipulihkan segala keadaan kami Tuhan. Tidak ada janji yang tidak dipenuhi. Semua akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, berkati organisasi gereja kami GBI. Berkati Ketua PPH, Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Para Bapak Pendeta Gideon Rusli MTH. Pakai mereka menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Lebih lagi,
menuai, mengalami kebangkitan yang besar. Kami tetap menjadi umat-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu yang diberkati Tuhan. Kuasa kasih-Mu sempurna atas kami. Mari jemaat angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu. Sekarang terimalah berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkatilah keluarga, anak-anak dan cucumu. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Diberkati hari esok masa depanmu dalam janji berkat Allah yang kekal. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.